Pilihan hidup para pertapa dengan segala kesederhanaan yang dibalut dalam kesunyian, doa dan kerja keras bisa menjadi contoh konkret bagaimana memandang dan menjalani kehidupan. Setelah saya menjalani mulai pertama kali pada tanggal 7 November sampai dengan 15 November, saya mengikuti yang diteguhkan pada tahun 1678. Cikal bakal kompleks Biara Ordo Trapis ini adalah sekolah pertanian yang diasuh oleh para biarawan Bruder Budi Mulia pada tahun 1936. Biara Trapis baru resmi berdiri pada 1 April 1953 dengan nama Pertapaan Sistersiensis Santa Maria Rawaseneng. Bekerja untuk menghidupi diri sendiri dan komunitas merupakan ciri para rahib di Biara Trapis. Para biarawan mengelola sendiri aset-aset milik biara, mulai dari perkebunan, ternak sapi, pengolahan susu hingga pembuatan kue. Para biarawan bahkan bisa memproduksi kue dalam sehari mencapai 80 kilogram. Seratus ekor sapi milik biara perharinya bisa menghasilkan susu sampai 500 liter. Semua produk hasil olahan biarawan Trapis dijual di pasar-pasar di Jawa Tengah. Rasa persaudaraan dan kebersamaan terasa sangat kental di sini. Suasana doa yang hening tenang dan kesederhanaan juga menjadi ciri Biara Trapis. Kesederhanaan bukan hanya terlihat dari sikap para rahib, namun juga laku dan perwujudan hidup sehari-harinya. Gegap gempita warna-warni dan hitam putihnya dunia tetap membutuhkan bekal doa dari para pendoa sejati. Suatu pola harmonisasi kehidupan yang telah baku. Dalam kehidupan sehari-hari, kekuatan doa dan aktivitas berdoa dengan segala doa sangat luar biasa. Berdoa bagi kaum beriman kepada Tuhan bukan hanya sebagai kewajiban yang harus dijalankan, namun merupakan bagian dari keberadaan manusia yang tak mungkin terpisahkan. Kedalaman suatu doa bukan berasal dari panjangnya kata-kata atau keindahan ramuannya, tapi dari kesadaran pribadi, kesederhanaan dan kepasrahan diri tanpa syarat kepada Tuhan. Filosofi hidup kontemplatif inilah yang mendasari para pendoa dunia. Lantunan doa-doa para pertapa untuk kedamaian dan kesejahteraan manusia di dunia tak pernah putus. Kesinambungan doa bagi dunia dan umat manusia inilah yang sebenarnya menghidupkan manusia dan dunia hingga tetap langgeng ada sampai kini. Tradisi para pendoa di Biara Trapis telah berlangsung lama. Tradisi doa para rahib Trapis yang hidup secara bersama-sama ini berakar pada pendahulunya kaum Cenobit di Mesir pada tahun 300-an. Fokus utama para pendoa ini adalah hidup berdoa, bekerja, dan bermeditasi. Cara hidup para biarawan Trapis ini dilakukan untuk tetap menjaga kesucian hidup. Menjalani mati raga atau berpuasa merupakan keseharian bagi para pertapa. Sehari-hari mereka tidak makan daging, kecuali pada hari raya Natal dan Paskah. Jubah panjang atau skapulir yang dipakai sehari-hari dan juga tempat tidur sangat sederhana
adalah wujud kesederhanaan hidup para rahib. Semua ini dijalani dalam konteks doa dan meditasi. Doa bagi manusia dan dunia. Hari-hari dalam suasana hening sangat membantu ketenangan diri dalam proses meditasi. Hidup dalam suasana doa sesekali memang dibutuhkan bagi kaum awam atau orang pada umumnya. Karena pada dasarnya, orang memerlukan waktu pribadi untuk berefleksi dan mengoreksi diri. Biara terapis sebagai tempat berdoa dan bermeditasi sangat cocok untuk mencari ketenangan diri berintrospeksi. Banyak umat baik Katolik, Kristen maupun umat agama lain memanfaatkan biara terapis sebagai tempat bermeditasi. Meskipun tamu yang datang paling banyak adalah umat Katolik. Bagi para rahib pendoa, kondisi ini merupakan wujud harmonisasi pelayanan kepada umat dan lingkungan sekitar. Suatu hal yang anugerah Tuhan dan yang luar biasa. Itu menurut saya. Karena secara umum di sini para rahib melayani orang-orang yang ingin mencari yang belum didapatkan di tempat lain. Secara umum yang namanya orang hidup banyak persoalan untuk mencari ketenangan dan kedamaian. Saya mendapatkan saran bahwa di Rowo Seneng akan saya dapatkan. Bagi umat biasa, cara hidup kaum biarawan terapis memang dianggap aneh dan tidak masuk akal karena terlalu berat. Itulah panggilan hidup. Pilihan hidup para pertapa dengan segala kesederhanaan yang dibalut dalam kesunyian, doa dan kerja keras bisa menjadi contoh konkret bagaimana memandang dan menjalani kehidupan. Setelah saya menjalani mulai pertama kali pada tanggal 7 November sampai dengan 15 November saya mengikuti tata cara ibadat di sini. Saya benar-benar merasakan suatu ketenangan hidup yang belum pernah saya alami. Sangat tidak mudah menjalani hidup seperti para biarawan terapis, terlebih bagi umat biasa. Mengalahkan diri sendiri dalam wujud melakukan penyangkalan diri, askese atau menjauhi kenikmatan-kenikmatan hidup duniawi, dan devosi secara konsisten. Di zaman sekarang yang lebih mengedepankan aspek kebendaan, serba ingin langsung tanpa menghargai suatu proses, dan tahapan-tahapan dalam hidup membutuhkan waktu yang lama untuk dapat memahami makna hidup panggilan Tuhan sebagai pendoa. Kehidupan sederhana para biarawan yang bersumber pada keimanan kepada Yesus dengan berbagai nilai-nilai keutamaan yang mereka jalani secara konsisten dan konsekuen selalu mengingatkan manusia bahwa menjalani hidup haruslah sesuai dengan ukuran. Konflik sosial, perebutan jabatan, berbagai tindakan yang tak terpuji, dan kecemasan hidup pada umumnya terjadi karena orang tidak tahu diri dalam mengukur
kedalaman makna hidup. Sudah saatnya lah kita belajar hidup dari sebuah kesederhanaan.